Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, adik-adikku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum semuanya, kita semuanya di pagi hari Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita supaya kita bisa jalan, bangun dari tidur kita, kemudian pergi menuju tempat wudhu kita, kemudian kita berwudhu, kemudian kita melaksanakan sholat malam, kemudian setelah itu kita mengerjakan sholat subuh. Ini semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahui adik-adik semuanya, kalau misalkan Allah tidak menggerakkan hati kita, tidak memudahkan kita, tidak melangkahkan kaki kita untuk bergerak menuju masjid, kita tidak akan pergi ke masjid. Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memudahkan kita. Allah lah yang menggerakkan hati kita sehingga kita bisa berjalan menuju masjid, kemudian mengerjakan ibadah-ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang besar ini. Coba antum lihat semuanya di rumah-rumah sekitar penduduk yang ada sekitar kita atau yang jauh di sana. Ustaz yakin pasti masih ada yang tertidur pulas di kasurnya. Ya apa tidak? Ya, masih banyak yang tertidur pulas. Mereka merugi. Mereka sangat merugi. Kenapa? Karena mereka telah terlewatkan satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka, yaitu salat subuh berjamaah. Mereka merugi. Kemudian yang kedua, waktu subuh adalah waktu yang mulia. Kata Rasulullah SAW, buriku ummati fi bukuriha. Sesungguhnya umatku, kata Rasulullah SAW, umatku diberkahi ketika di pagi harinya. Makanya waktu subuh, waktu pagi hari, ini waktu yang penuh berkah. Rahmat Allah, keberkahan Allah itu turun banyak-banyak, dibagikan di pagi hari. Salah satu contohnya, adik-adik semuanya di sini penghafal Al-Quran. Ustaz tanya kepada antum semuanya, antum ketika menghafal Al-Quran di waktu subuh dengan waktu siang hari atau duha, mana yang lebih mudah? Subuh semuanya. Menunjukkan bahwasanya waktu subuh adalah waktu yang berkah. Allah jadikan waktu subuh waktu yang berkah. Seseorang apabila melaksanakan ibadah di dalamnya akan diberi kemudahan dan keberkahan di dalamnya. Itu waktu subuh. Jadi orang-orang yang masih tertidur di sana, mereka diharamkan, mereka sangat merugi sekali. Ibadah salat subuh berjamaah mereka tertinggal, kemudian keberkahan di waktu subuh mereka tertinggal. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan untuk itu semuanya. Adik-adik semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Ustadz akan menyampaikan nasihat-nasihat yang mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk Ustadz pribadi dan untuk antum semuanya. Karena sesungguhnya agama ini adalah agama nasihat. Ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Dan nasihat ini tidak hanya untuk kita. Nasihat ini Rasulullah SAW menjelaskan nasihat untuk semuanya. Untuk para imam. Maka pemimpin-pemimpin, Bapak Presiden, mereka butuh nasihat. Untuk para
orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, mereka semua butuh nasihat. Untuk orang-orang budak atau orang merdeka, mereka juga butuh nasihat. Untuk kaum muslimin semuanya. Maka mudah-mudahan apa yang nanti kita sampaikan itu bermanfaat untuk kita semuanya. Ayyuhal ikhwatul kiram, Ustaz nasihatkan pertama untuk antum semuanya, banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat pertama untuk antum semuanya, banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, sesungguhnya antum semuanya fi ni'matin 'azimatin wafiratin. Antum berada pada nikmat yang sangat besar, yang sangat-sangat mulia. Yang mana nikmat ini apabila tidak didapatkan sejak saat ini, maka sungguh orang-orang yang tertinggal mendapatkan nikmat ini, mereka akan merugi dan akan menyesal. Antum fi ni'matin 'azimatin, antum dapatkan nikmat yang sungguh besar, yaitu antum berada pada talibul ilmi, antum belajar agama, antum menghafal Al-Quran. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat-sangat besar. Apalagi di masa-masa muda antum, yang mana antum sekarang ini di dalam masa yang sangat emas sekali. Masa muda adalah masa yang sangat besar, yang sangat bermanfaat sekali untuk belajar. Maka ayyuhal ikhwah, nikmat yang besar ini kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka al-khairiyah, kebaikan yang sangat banyak, itu berada pada para penghafal Al-Quran. Kebaikan yang sangat banyak itu berada pada orang-orang yang belajar Al-Quran, seperti antum semuanya. Maka nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita banyak kebaikan. Kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Tidak hanya kebaikan kita dapatkan di dunia saja, namun kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak-banyak di dunia dan juga di akhirat. Nanti akan kita jelaskan apa sih kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW menjelaskan juga dalam hadis yang lain. Beliau SAW menjelaskan, Inna lillahi ahlin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga, orang-orang terdekat. Allah memiliki orang-orang yang khusus. Allah memiliki orang-orang yang dicintai, yang mereka paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Kata Rasulullah SAW setelahnya, Inna ahlal Qur'ani ahlullahi wa khasatuh. Sesungguhnya ahlul Qur'an adalah keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maka ini adalah kabar gembira buat kita semuanya. Ahlul Quran adalah keluarganya Allah. Ahlul Quran adalah orang-orang yang terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan istilahnya dia akan menyesal atau dia akan sengsara hidupnya? Mustahil, kalla wallah, tidak akan. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menzalimi hamba-hambanya, apalagi hamba-hambanya yang paling dekat, hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlul Quran adalah orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri ayyuhal ikhwah. Antum mendapatkan kebaikan dan antum termasuk ahlullahi wa khasatuh. Antum termasuk keluarganya Allah, orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah bukanlah orang yang memiliki jabatan yang tinggi.
Orang yang dekat dengan Allah bukanlah orang-orang yang mereka memiliki banyak harta di dunia, bukan. Orang-orang yang dekat dengan Allah adalah orang-orang yang duduk di pojok masjid kemudian membaca Al-Quran, walaupun dia tidak memiliki apa-apa. Itulah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur adik-adik semuanya, dan yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kita semuanya, karena kita adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam sebuah ayatnya yang kita semuanya hafal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman. Ini yang pertama syaratnya. Allah meninggikan orang-orang yang beriman, walladhina utul ilma, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Apa yang ditinggikan? Derajat-derajatnya di dunia dan di akhirat. Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan ahlul Quran termasuk di dalam fadilah ini. Kenapa? Karena ahlul Quran, orang yang belajar Al-Quran, adalah orang yang belajar ilmu syar'i. Karena sesungguhnya ilmu syar'i semuanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Allah janjikan kepada para penuntut ilmu, kepada para penghafal Al-Quran, Allah akan tinggikan derajat kalian di dunia dan di akhirat. Dan kita bisa melihat, adakah kita melihat bahwasanya ahlul Quran, orang hafidz Quran 30 juz, kita lihat dia sengsara hidupnya, minta-minta di jalan, adakah kita lihat seperti itu? Kalla, tidak akan. Adakah orang ahlul Quran kelaparan atau mati kelaparan? Tidak ada. Sesungguhnya di dunia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kebalikannya, kita melihat bahwasanya para ahlul Quran derajatnya tinggi. Derajatnya tinggi sekali. Ustaz kasih contoh. Dan banyak para penghafal Al-Quran tinggi derajatnya. Allah mudahkan urusan dunianya. Banyak Ustaz memiliki teman-teman yang dulu belajar bersama Syekh Abdul Karim. Masya Allah, setelah hafal Al-Quran, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Ada hadir di sekitar kita. Masya Allah, ditinggikan derajatnya, dimudahkan urusan di dunianya. Ini baru di dunia. Dan sekarang ikhwah, kalau antum nanti lulus kuliah, ya ini makanya penghafal Al-Quran jangan mikirnya, Ustaz nanti anak kuliah di mana Ustaz? Jangan khawatir akhi. Antum lulus kuliah, banyak universitas-universitas negeri ternama membuka beasiswa untuk para penghafal Al-Quran. Ini salah satu derajat Allah tinggikan para penghafal Al-Quran. Paling mudah saja, penghafal Al-Quran sholatnya di mana? Tengah-tengah, depan atau belakang? Imam. Penghafal Al-Quran sholatnya di mana? Jadi imam. Ada nggak penghafal Al-Quran sholatnya belakang? Akan dicari penghafal Al-Quran, fadhol akhi, antum depan imam. Baru di dunia. Bagaimana di akhirat? Paling tinggi derajatnya di surga. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih, yuqalu li sahibil Qur'ani iqra' wartaqi warattil kama turattilu anta fid dunya. Kata Rasulullah SAW, dikatakan kepada para penghafal Al-Quran nanti di akhirat, ditanya oleh Allah, diperintahkan oleh Allah SWT, iqra', bacalah wahai penghafal Al-Quran. Dia baca. Kemudian ketika dia baca, dia terus naik-naik. Wartaqi, dia terus naik-naik. Warattil, bacalah seperti kamu membaca dengan tartil ketika kamu di dunia. Maka dia terus baca dengan lantunan yang sangat indah. Dan ketika dia membaca, dia terus naik. Apa kata Rasulullah SAW? Fa inna akhira manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya akhir tingkatan derajatmu di surga adalah di saat kamu berhenti dari membaca Al-Quran. Maka penghafal Al-Quran derajatnya apa? Paling tinggi di surga.
Antum bayangkan seperti antum lagi naik tangga sambil murojaah Al-Quran. Itu antum naik tangga sambil murojaah. Seperti murojaah. Jadi di surga nanti disuruh Allah SWT untuk murojaah, baca Al-Quran terus sambil naik tangga. Nanti paling tinggi derajatnya di surga. Subhanallah. Ini kemuliaan yang sangat besar. Makanya sebagian para ulama mengatakan bahwasanya derajat paling tinggi di surga adalah para hufadzil Quran, para penghafal Al-Quran. Dan ini ada kemuliaan yang kedua yang belum kita ketahui atau yang tersembunyi di sini. Apa Ustaz kemuliaan yang kedua? Kemuliaan orang yang membaca Al-Quran dengan tartil. Dan masya Allah antum di sini belajar Al-Quran tidak hanya menghafal, tapi antum membacanya dengan tartil. Karena diajarkan oleh asatidah di sini tahsinnya, kemudian tajwidnya. Ini kemuliaan tartil, bacaan tartil. Orang-orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid, ini kemuliaan sangat besar. Nanti akan diperintahkan oleh Allah membaca dengan tartil di akhirat. Maka ikhwah, besar tidak nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Besar gak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya? Sangat besar. Kemudian di hadis yang lain, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Sesungguhnya orang yang mahir dengan Al-Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan benar, dengan mudah, ma'as safaratil kiramil bararah, maka akan dikumpulkan oleh Allah SWT bersama para safaratil kiramil bararah, yaitu malaikat-malaikat Allah yang mulia. Di mana Ustaz? Apakah kita sekarang duduk bersama para malaikat? Di mana malaikat ikhwan? Di surga. Akan dikumpulkan bersama Allah, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat-malaikatnya di surga. Masya Allah Ustaz, besar sekali kemuliaannya. Ustaz, anak nggak bisa baca dengan tartil Ustaz. Apa kata Rasulullah SAW? Walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Jangan khawatir, kalau kamu tidak bisa membaca Al-Quran dengan tajwid, belum pandai, belum mahir, kata Rasulullah SAW, alladhi yatata'ta', orang yang bacanya libet atau susah, wa huwa alaihi syaq, kemudian dia merasa susah namun dia terus berusaha membaca, lahu ajron, dia dapat 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala susahnya dia. Masya Allah, Al-Quran ini subhanallah, bacanya dapat pahala. Baca yang pinter baca pahalanya besar, dikumpulkan bersama malaikat. Orang yang nggak bisa baca namun dia berusaha baca terbata-bata, pahalanya juga besar. Pahala dari setiap hurufnya dan pahala karena dia berusaha membaca Al-Quran. Melihatnya Ustaz, melihatnya juga pahala, mendengarkannya pahala. Maka masya Allah Al-Quran ini semuanya pahala. Bacanya pahala, melihatnya pahala, mendengarkannya pahala. Dan satu-satunya membaca kitab disebut ibadah khusus hanya Al-Quran. Al-muta'abbad bitilawatihi, Al-Quran saja. Antum baca buku, misalkan membaca buku agama fikih misalkan, ya, atau baca buku sirah, kisah-kisah, baca buku ekonomi atau baca buku yang lain, tidak disebut pahala, tidak disebut ibadah khusus, tidak bisa. Hanya satu-satunya membaca buku yang mana disebut ibadah khusus, seperti sholat. Sholat ibadah khusus, zakat ibadah khusus, membaca Al-Quran ini disebut ibadah khusus. Dia ibadah khusus, di samping itu dapat kemuliaan yang lain, termasuk menuntut ilmu. Kalau kita baca kitab fikih, kitab diniyah, kitab-kitab agama, tidak disebut ibadah khusus, namun dapat kemuliaan apa? Dapat pahala menuntut ilmu agama. Namun membaca Al-Quran disebut ibadah khusus, membaca Al-Quran dan juga termasuk menuntut ilmu syar'i. Pahalanya double, pahalanya besar. Maka banyak bersyukur ikhwah. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bersyukur. Ustaz, gimana cara mensyukuri nikmat Allah SWT? Cara mensyukuri nikmat Allah SWT adalah dengan yang pertama mengucapkan
rasa syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah belum kalian hari ini bersyukur? Di pagi hari ini antum masih dimudahkan untuk menuntut ilmu. Antum berada di pesantren untuk belajar. Ini nikmat. Sudahkah kalian bersyukur? Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ana di sini sedang belajar. Ini yang mungkin kita lalai. Kita harus sering mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, ana masih diberikan kemudahan, ana masih diberikan kesehatan. Ana enggak berada di rumah sakit. Karena biasanya orang bersyukur itu tahunya ketika nikmatnya hilang. Ketika sakit baru, ya Allah, dulu ana waktu sehat enggak bisa ngafal Quran. Ya Allah, ketika ana di masjid, di pesantren, ana kenapa enggak baca Al-Quran? Dia disibukkan dengan urusan dunia. Ustadz akhi, ya mungkin dirasakan oleh sebagian asatidah. Ustadz disibukkan dengan urusan-urusan yang lain, ya, karena Ustadz sekarang bukan seperti antum. Dulu anak merasakan nikmat yang sangat besar seperti antum, masya Allah. Mungkin bisa ditanyakan ke Ustadz Azmi. Dulu nikmat paling besar belajar kapan? Yaitu ketika menjadi seperti antum. Anak sekarang merasa, ya Allah, anak lihat antum semuanya, masya Allah, nikmatnya besar sekali. Waktu anak harus disibukkan dengan urusan-urusan mengurus pesantren, urusan-urusan yang lain. Waktu untuk menghafal Al-Quran atau murojaah Al-Quran berkurang. Maka nikmat yang besar ini antum masih miliki. Maka syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, gunakan apa yang Allah berikan kepada antum semuanya dengan sebaik-baiknya sebelum hilang. Ini adalah syukur nikmat yang harus disyukuri oleh kita semuanya, yaitu mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan. Belajar dengan sungguh-sungguh, berusaha menghafal, baca. Kalau capek, cari cara bagaimana biar diberi agar kembali lagi semangatnya. Namun ketika ada orang diberi kemudahan menghafal di sini, diberi kemudahan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, namun dia tidak membaca, malas-malesan, tidak sungguh-sungguh, maka dia belum bersyukur hakikatnya. Karena mensyukuri nikmat tidak hanya mengatakan alhamdulillah anak sudah bersyukur Ustaz, sudah selesai anak kewajiban anak. Tidak, belum selesai. Mensyukuri nikmat Allah harus dipraktekkan dengan amal perbuatan. Lihatlah Rasulullah SAW. Antum pernah lihat kisahnya atau pernah mendengar kisahnya? Beliau SAW di malam hari sholat malam sampai apa? Kaki beliau SAW pecah-pecah, berdarah. Antum bisa bayangkan, antum aja berdiri sholat taraweh lama, kaki antum pecah-pecah tidak? Belum sampai pecah-pecah, tapi beliau sholat malam satu malam sampai terlihat kaki beliau pecah-pecah. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ya Rasulullah, lima fa'alta hada? Kenapa kamu lakukan ini? Alaihissallahu qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah SWT telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Apa kata Rasulullah SAW jawabannya? Afala akun abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Rasulullah SAW membuktikan rasa syukurnya dengan apa? Dengan beramal, dengan sholat malam, dengan banyak beribadah. Padahal beliau sudah dijanjikan surga, ikhwan. Tapi beliau masih ingin berusaha mengamalkan rasa syukurnya dengan apa? Dengan beribadah, dengan berbanyak amal. Maka mensyukuri nikmat Allah harus dengan apa? Harus dengan amal perbuatan. Antum diberi kemudahan menghafal oleh Allah SWT, gunakan waktu antum sebaik-baiknya untuk menghafal. Kalau bisa jangan sampai waktu yang antum miliki itu sia-sia, atau antum belum baca satu huruf Al-Quran. Masya Allah, anak punya teman, akhi, ini cerita ya, anak punya teman. Dulu bersama-sama kita menghafal Al-Quran. Dia sangat semangat sekali, sangat sungguh-sungguh sekali. Di mana dia? Dia Masya Allah muwafaq ya. Dia diberi Allah taufik. Dia menjadi penghafal Al-Quran, kemudian diberi kemudahan belajar di Madinah juga. Dia ketika menghafal ikhwah,
Ana sering dapatkan beliau tidak pernah tertidur sengaja untuk tidur. Paham maksudnya? Dia tidak pernah sengaja untuk tidur. Biasanya ana dapatkan beliau tidak ada di kasurnya. Kasurnya itu pakaian dia semuanya berantakan. Ana dapatkan dia di halaqah lagi tidur. Di kelas lagi tidur. Dia tidak sengaja untuk tidur, bismika Allahumma, enggak. Namun dia lagi menghafal, tiba-tiba Al-Qur'annya di sini, di bawahnya tertidur. Tidaklah dia tertidur kecuali Al-Qur'an masih terbuka. Itu sering Anda dapatkan dia. Dan Masya Allah muwafaq dia. Diberi taufik oleh Allah, diterima di Madinah belajar. Maka harus seperti itu. Nikmat yang Allah berikan ini antum gunakan dengan baik. 6. Kemudian ayol ikhwah, nasihat yang kedua, harus ikhlas. Tadi yang pertama apa? Bersyukur. Yang kedua, harus ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz harus ikhlas, Ustaz? Karena nikmat yang besar ini, ladang kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini, kalau kita tidak ikhlas, wallahi akhi, antum seperti orang yang bangun rumah kemudian antum hancurin lagi. Itu kalau tidak ikhlas. Ada nggak orang seperti itu? Bangun rumah megah-megah seperti masjid besar ini, Masya Allah, tabarakallah, dihancurin lagi. Itu orang nggak ikhlas. Seperti debu yang berterbangan, sudah enggak berguna. Karena sesungguhnya amal perbuatan seorang hamba itu tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang diterima dan tidaknya tergantung niatnya. Mendapatkan pahala dan tidaknya tergantung niatnya. Lalu bagaimana Ustaz niatnya, Ustaz? Antum niatkan dari sekarang ikhlas membaca karena Allah. Antum niatkan dari sekarang ikhlas untuk mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan. Ya Allah, anak ingin baca Al-Quran, hari ini anak menghafal supaya anak nanti derajat yang paling tinggi di surga. Harus ikhlas. Kalau orang membacanya, menghafalnya supaya, wah Masya Allah, Ustadz Fulan sering diupload di video di YouTube, qori internasional, dapat uang banyak, Masya Allah. Kalau antum mencarinya seperti ini, Ustadz anak ingin seperti dia, Ustadz anak ingin menghafal dengan sungguh-sungguh seperti dia, anak ingin jadi qori internasional. Tujuannya cuma ingin qori internasional. Jadi kalau ditanya, akhi hafal Quran, oh iya anak ingin jadi qori internasional, sampai seperti itu. Ketiduran, dibangunin, akhi bangun tidur, hafal Al-Quran, oh ya insya Allah anak jadi qori internasional. Tujuannya cuma ingin jadi qori internasional. Maka demi Allah, wallahi perbuatan dia sia-sia. Tidak ada dapat pahala sama sekali. Kalaupun dia jadi qori internasional, dia jadi qori internasional, tapi di akhirat nol, gak ada dapat pahala. Bahkan waliyadzubillah, yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, semuanya kita takut. Yang kita takutkan bersama apa? Orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, dia akan dimasukkan oleh Allah, dijerumuskan, dinyungsepkan kalau bahasa Ustaz. Kepalanya di bawah, nyungsepkan oleh Allah SWT di dalam neraka api jahanam paling dalam. Waliyadzubillah. Kata Rasulullah SAW, awwalu ma yusa'aru bihin nas yaumal qiyamati thalatha. Orang yang pertama kali dimasukkan dalam api neraka jahanam, jadi bahan bakarnya api neraka jahanam, 3 orang. Salah satu yang disebutkan adalah orang penghafal Al-Quran atau orang yang menuntut ilmu syar'i, namun dia menghafalnya, mempelajari ilmu syar'i bukan karena Allah, supaya disebut qari'ul Quran, supaya disebut alim. Dimasukkan oleh Allah SWT dalam hadis, Allah memerintahkan para malaikatnya diseret oleh para malaikat. Nyeretnya bukan biasa, nggak tanggung-tanggung. Yang diseret kakinya, bukan tangannya, kaki diseret, mukanya di bawah. Dimasukkan dalam api neraka jahanam pertama kali. Waliyadzubillah. Kalau bisa, ya, ini nasihat buat antum semuanya.
Waktu yang terbaik untuk menghafal Al-Quran adalah di waktu sahur. Ini lebih baik. Dan ini da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh terdahulu menghafal Al-Quran di waktu sahur. Maka nasihat ana buat antum semuanya, kalau bisa antum bangun sahur. Waktu sahur maksudnya, bukan berarti bangun setiap hari sahur makan, bukan. Waktu sahur, kapan waktu sahur? Sebelum subuh. Bangun jam 3 malam, mengerjakan sholat malam, kemudian menghafal Al-Quran. Ini waktu paling bagus buat menghafal. Sebelum menghafal di pagi harinya, waktu sahur, sebelum tidur, jadi di malam hari, ini tips cara menghafal. Sebelum menghafal di pagi hari, antum sebelum tidur baca dahulu halaman yang ingin antum hafal. Misalkan hari ini alhamdulillah sudah store halaman 15, besok store halaman 16. Maka sebelum tidur dibaca dulu halaman 16. Dibaca santai saja, jangan dipaksa. Dibaca santai, 2 kali 3 kali sudah cukup. Jangan dihafal, baca saja. Bangun sebelum subuh, hafal halaman 16, insya Allah mudah. Tapi diusahakan menghafal sebelum subuh supaya nanti subuhnya bisa stop. Itu waktu yang paling bagus untuk menghafal adalah waktu sahur. Dan ini sudah banyak sekali dinasihatkan oleh para masyayikh kita, para ustaz-ustaz kita untuk menghafal di waktu sahur. Harus sungguh-sungguh. Orang bisa bangun sahur itu butuh istihad nggak? Butuh kesungguhan tidak? Butuh. Paling nggak niat. Antum ada nggak niat dulu untuk bangun sahur, untuk ngafal? Maka dari sekarang niatkan, anak ingin bangun sahur untuk menghafal waktu sahur. Kalau nggak seperti itu, gimana Ustadz kalau nggak sungguh-sungguh? Insya Allah antum akan hafal. Namun seorang muslim itu harus memiliki apa? Himmah aliyah. Nanti akan Ustaz jelaskan setelah ini. Kalau orang nggak punya target, nggak punya tujuan, ya sudah menghafal Al-Quran, insya Allah akan hafal 10 tahun, nggak 10 tahun Ustaz, tidak masalah Ustaz. Ya udah, tafadhol akhi, antum terus duduk di pesantren ini 15 tahun akan hafal Al-Quran insya Allah. Kalau nggak sungguh-sungguh. Tapi apakah antum waktunya tidak ingin antum raih proses berikutnya, ya, belajar menghafal, kemudian nanti antum mempersiapkan diri untuk belajar kuliah. Kita harus punya punya target-target, purna barnamij, punya proses-proses, tahap-tahap yang harus kita capai. Jadi sungguh-sungguh tadi ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, nasihat Ustadz yang keempat, harus memiliki cita-cita yang tinggi. Harus memiliki himmah aliyah. Cita-cita atau tujuan yang tinggi. Antum di pesantren berapa tahun ikhwah? Berapa tahun di sini? SMP ya, sini kelas SMP ya. SMP SMA 6 tahun. Baik, kita katakan 6 tahun. Antum harus punya himmah aliyah. Antum punya kemampuan berapa menghafal? Misalkan satu halaman insya Allah 2 tahun selesai. 2 tahun selesai. Target. Seorang muslim harus memiliki himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Bukan ya udahlah Ustaz mengalir aja Ustaz, karena ngafal aja ngafal sampai selesai. 6 tahun 7 tahun bismillah, yang penting menghafal Quran. Ini orang yang tidak memiliki cita-cita tinggi. Kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya harus memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki himmah aliyah. Apa kata Rasulullah SAW? Idza sa'altumullahul jannah fas'alu al-firdaus. Kalau kita meminta, kata Rasulullah SAW, kalau kalian meminta Allah surga, mintalah surga firdaus. Ini salah satu ajaran dari beliau SAW agar kita memiliki cita-cita yang tinggi. Kalau ingin surga, mintanya surga firdaus. Kenapa ya Rasulullah SAW harus surga firdaus? Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Sesungguhnya surga firdaus itu surga yang ada di tengah-tengah. Kemudian paling tinggi. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku melihat surga firdaus itu di bawahnya arsyur rahman. Ya, di atas surga firdaus arsy Allah SWT. Jadi paling tinggi.
Wa minhu tafajjarul anhar, kata beliau SAW. Dan dari surga Firdaus inilah mengalir mengalir sungai-sungai untuk surga-surga yang lain. Jadi sumbernya sungai itu adalah di surga Firdaus. Kita pernah mendengar di surga itu ada sungai dari susu, min asalin, dari wa khamril ladzatil syaribin, dari susu, dari asal, dari madu, kemudian dari minuman khamr yang bisa diminum. Jadi khamr dunia haram, ya. Minuman keras dunia haram, di surga halal. Itu mengalir dari surga Firdaus, sungai khamr, sungai madu, sungai susu. Tinggal antum ambil cangkir, langsung minum. Nggak akan haus antum. Sungainya yang mengalir adalah susu. Masya Allah. Dan susu dunia bukan seperti susu akhirat, bukan seperti susu dunia. Susu apa yang paling enak antum minum? Susu terenak di dunia susu apa? Antum tanya Denko. Susu apa paling enak di dunia? Itu tidak ada bandingannya dengan susu nanti di surga. Sangat enak sekali. Maka minta surga Firdaus, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki himmah aliyah, memiliki cita-cita yang tinggi, tujuan yang tinggi. Maka seorang muslim, antum seorang penuntut ilmu harus memiliki cita-cita yang tinggi, tujuan yang tinggi. Hafal 2 tahun, selesai 2 tahun. Setelah 2 tahun selesai, setoran sanad, cari qiraat. Itu yang antum capai. Dari sekarang tulis besar-besar Bismillahirrahmanirrahim, selesai 2 tahun. Tahun ketiga setoran sanad, cari syekh yang bisa ngasih sanad. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, yang penting selesai 30 juz. Ya sudah, itu enggak selesai gitu. Susah. Harus memiliki apa? Cita-cita yang tinggi. Ya. Jangan seperti orang kafir. Ya. Cita-cita yang tinggi. Kalau Ustaz, ana ada memiliki cita-cita yang tinggi Ustaz, 2 tahun selesai Ustaz, tapi tidur-tiduran pekerjaannya, malas-malasan, nggak pernah ngafal, bolos di halaqah. Apakah cita-citanya cita-cita atau angan-angan doang ini berarti? Angan-angan. Jangan seperti orang kafir. Orang kafir semua punya angan-angan. Ya. Nggak punya cita-cita yang diraih dengan kesungguhan. Kita harus memiliki cita-cita yang diraih dengan kesungguhan yang kuat, yang keras. Apa kata Allah? Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Jangan kalian hanya berangan-angan saja, atau seperti angan-angannya ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. May ya'mal su'a yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Nah. Jadi ini kata Allah, janganlah kita memiliki angan-angan seperti angan-angannya ahlul kitab. Harus punya apa? Harus punya kesungguhan. Kalau ingin surga harus dipraktikkan, harus sungguh-sungguh. Kata Rasulullah SAW, ala wa inna sil'atallahil ghaliyah. Sesungguhnya perdagangan atau pemberian Allah itu sangatlah besar sekali, sangatlah mahal sekali. Penghargaan Allah sangatlah mahal sekali. Ala wa inna sil'atallahi jannah, kata Rasulullah. Sesungguhnya penghargaan, pemberian Allah yang besar itu, yang sangat kaya itu adalah surga. Jadi kalau sesuatu yang besar harus diraih dengan sesuatu yang besar. Iya apa tidak? Iya. Kalau ana bilang ke antum semuanya, akhi, di ujung sono antum harus jalan 30 kilo, yang nyampe sana insya Allah dapat emas 20 kilogram. Antum mau nggak ke sana? Dan harus diraih jalan kaki 30 kilo, tapi emas 20 kilogram ya. Emas itu dijual gram-gram, bukan kilogram. Ini 20 kilogram. Antum mau nggak ke sana? Jalan kaki, cuma 30 kilo jalan. Nggak mau? Mau? Jalan santai saja nggak apa-apa. Yang penting nyampe sana jalan kaki dapat emas 20 kilogram. Harus dicapai, harus diraih, harus berusaha, harus sungguh-sungguh.
Kalau hanya cita-cita tidak ada proses, tidak ada kesungguhan, amani namanya. Apa? Amani, angan-angan. Kalau cita-cita yang diraih dengan proses, dengan kesungguhan dinamakan himmah. Himmah aliyah. Makanya kata Allah SWT, fa idza faragta fansab. Kalau kamu sekarang selesai nganggur, fansab, cari pekerjaan yang lain. Ini yang diajarkan. Langsung Allah mengatakan dengan huruf fa, yang artinya itu langsung. Tidak ada apa? Tidak ada jeda. Udah selesai nih, anak sudah selesai menghafal satu halaman ini. Selesai, alhamdulillah selesai. Santai-santai. Bukan itu. Fansab, ngafal yang lain, murojaah. Kalau capek ngafal Al-Quran, hafalkan matan-matan. Fansab. Ini diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka harus punya cita-cita yang tinggi. Baik, kemudian nasihat yang berikutnya, ikhwah, harus bersabar. Antum bersyukur kepada Allah, niatnya ikhlas, sungguh-sungguh punya cita-cita yang tinggi, harus sabar. Kalau nggak sabar, hati-hati ikhwah. Harus bersabar. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Antum semuanya hafal mungkin insyaallah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin." Kata Imam Syafi'i, nasihatkan kepada kita semuanya. Beliau imam besar, yang beliau sudah mencapai derajat keilmuan yang masya Allah, seorang mujtahid. Bahkan beliau menjadi mazhab yang dipakai. Jadi ilmu beliau itu jadikan mazhab oleh banyakkan kaum muslimin. Menunjukkan kehebatannya ilmu beliau. Beliau mengajarkan kepada kita semuanya, akhi, wahai saudaraku. Manggil kita dengan saudara. Ya, bukan hanya kamu sini saya beritahu, enggak. Saudaraku. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Kamu tidak bisa menuntut ilmu kecuali dengan 6 hal. Apa itu, Imam? Kita mungkin kalau belajar langsung dari guru, dari seorang ustadz, antum nulis kan, catat kan, dengarkan dengan baik. Ini seorang imam mengatakan kepada kita semuanya, akhi, wahai saudaraku semuanya, lan tanalal ilma illa bisittah. Kamu enggak akan bisa menuntut ilmu, tidak akan bisa menghafal Al-Quran kecuali dengan 6 hal. Apa itu 6 hal? Sa'unbika an bayaniha bitafsilin. Akan aku ajarkan, akan aku kabarkan penjelasannya setelah ini. Dengarkan kata Imam Syafi'i. Apa 6 halnya? Zakaun, yang pertama. Kecerdasan. Ustadz, anak kan gak cerdas, Ustadz. Cerdas itu bisa diraih. Cerdas itu ada 2. Murni dari Allah, nikmat besar dari Allah. Allah kasih dia langsung cerdas. Dan yang kedua adalah bisa diraih, bisa dicari, bisa diproses. Zakaun. Jadi orang pintar itu yang bisa belajar. Kalau orang malas-malasan atau orang yang maaf misalkan bodoh, lelet, nggak mau menghafal, dia tidak bisa belajar. Harus zaka, harus orang yang pintar, cerdas. Antum semuanya pintar. Anak katakan antum semuanya pintar. Antum bisa sehari menghafal 1 baris? Bisa kan? Antum pintar sudah. Bukan berarti Ustaz cerdas itu bagaimana Ustaz? Apakah cerdas harus orang seperti Imam Syafi'i sekali lihat langsung menghafal? Enggak. Cerdas bisa menghafal. 1 baris antum bisa hafal, 1 halaman bisa Ustaz, antum cerdas. Zakaun wa hirsun, harus punya semangat. Semangat itu apa? Keinginan yang kuat. Himmah aliyah tadi yang Anda jelaskan. Wajtihadun, sungguh-sungguh. Semangat, sungguh-sungguh. Kecerdasan. Wabulghatun, yang keempat, harus punya bekal. Menuntut ilmu, misalkan antum ingin menuntut ilmu harus rihlah, pergi tempat jauh, harus punya bekal. Punya perbekalan untuk pergi ke tempat yang jauh, punya uang untuk menuntut ilmu. Di sini mungkin ada yang jauh dari luar sana, dari
di luar Bekasi, datang ke sini butuh apa? Butuh bekal, butuh uang. Wa suhbatu ustadzin, harus dekat dengan ustadz, harus mencari ustadz, karena menuntut ilmu sendiri mustahil. Orang belajar sendiri sampai jadi imam nggak mungkin. Harus mendekati ustadz, harus datang ke ustadz. Yang terakhir ikhwah, watuliz zaman, harus lama waktunya. Ini yang ustadz inginkan. Tuluz zaman, kecerdasan, semangat, sungguh-sungguh, bekal mendekati ustadz. Yang terakhir apa? Tuluz zaman, harus sabar, lama waktunya. Tuluz zaman, waktunya lama. Antum menjadi seorang alim tidak hanya 1 tahun saja, 2 tahun, butuh bertahun-tahun, butuh waktu ikhwah. Dan insya Allah orang yang sabar pahalanya besar sekali. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi oleh Allah SWT pahala yang tidak ada batasnya, pahala yang sangat banyak. Maka pahala orang yang bersabar ini sangat besar sekali. Antum dipukul sama ustadznya, misalkan dibentak sama ustadznya, sabar. Dihukum sama ustadznya, suruh berdiri, sabar. Hari ini gak ngafal, sabar. Besok juga gak ngafal ustadz, sabar. Tapi anda sudah berusaha ustadz, sabar. Akhi, ini nasihat buat antum semuanya. Anda dulu waktu ngafal seperti antum, anda orangnya tidak mudah ngafal. Tidak mudah ngafal. Anda orangnya kalau bisa dibilang bawah, paling bawah. Jadi derajat muridnya Syekh itu ada yang masya Allah bagus, ngafalnya cepat, ada yang tengah-tengah, anda susah ngafal. Namun masya Allah Syekh Abdul Karim, beliau begitu sangat hikmah sekali. Anak hari ini nggak hafal, nggak bisa ngafal, beliau datang ke anak. Yasir, datang langsung ke anak, bukan anak dipanggil. Yasir ta'al. Beliau datang ke anak. Yasir, 5 dalam tahta. Kenapa belum hafal? Anak bilang sama Syekh, anak ngafal susah Syekh. Anak nggak bisa ngafal, nggak bisa, susah sekarang. Karena biasanya ngafal kan ada yang dapat ayat yang bagus ya, ayat yang cepat ngafal. Kadang 1 halaman ini susah, kadang 1 halaman ini mudah. Anak waktu itu dapat yang susah. Kenapa antum belum hafal? Susah Syekh, anak bilang gitu. Kemudian kata Syekh, nasihat sangat bagus sekali. Akhi, la takhaf, la tahzan, jangan sedih. Kalau antum gak ngafal hari ini, besok insya Allah akan hafal. Kalau besok belum hafal, besoknya lagi akan hafal. Ini kalimat yang gak akan anda lupakan. Belum ucapan itu kepada anak. Kalau hari ini gak ngafal, besok akan hafal. Kalau besok gak ngafal, besoknya lagi akan hafal. Jangan sedih, yang penting terus baca. Maka akhi harus sabar. Kalau antum hari ini gak ngafal, besok akan hafal. Kalau besok juga gak ngafal, besok lagi akan hafal. Yang penting antum jangan stop, jangan berhenti, jangan putus asa, terus menghafal. Antum sudah sampai derajat, sampai ini belum? Teman-teman anak ikhwah, anak ceritakan, teman-teman anak ngafal itu biasanya setiap hari suaranya habis. Antum selalu merasakan suaranya habis, pusing, obat sehari-hari, makanan sehari-hari, pusing, penat, kepala ini cenut-cenut, ini insya Allah sering antum merasakan. Tapi teman anak masya Allah sampai dia lihat bayangan, lihat yang ada hadapan dia menjadi 3 bayangan, jam ini jadi 3. Pernah belum antum? Pusing sampai dia minta izin, Syekh, Allah Syekh, minta izin anak Syekh, anak lihat antum ini 3 Syekh, anak mau izin Syekh, stres, anak mau pulang. Diizinkan sama saya. Apakah antum sudah sampai seperti itu? Harus sabar akhi. Nah, kemudian yang ke berapa ya? Ke-6 atau yang ke-5? Yang ke-6, berdoa. Yang ke-6, berdoa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang beriman. Kita tidak memiliki apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW perang Badar, berapa pasukan beliau?
300-an, 315, 313 sampai 315. Berapa musuhnya? 1000 banyak. 1000 banding 300 gimana? Doa kata Rasulullah. Beliau terus berdoa bahkan sampai disebutkan dalam sebuah hadis beliau mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai surban beliau jatuh. Dan mengatakan kepada Allah, berdoa, "Ya Allah, kalaulah Engkau tidak selamatkan, tidak menangkan kelompok ini, sesungguhnya tidak ada umat Islam setelah ini." Sampai berdoa seperti itu, "Ya Allah, tolong selamatkan. Kalau tidak selamatkan umat ini, sesungguhnya tidak ada umat Islam setelah ini." Akhirnya apa? Siapa yang menang? Kaum muslimin. Allah kirimkan pasukan-pasukan yang tidak terlihat. Para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka doa ini sangat penting. Dan Allah SWT berjanji kepada kita semuanya, apabila kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan jawab. Pasti. Tapi jawaban Allah itu, jawaban Allah itu ingin surprise biasanya. Antum lebih suka dikasih hadiah langsung, misalkan, anak kasih hadiah antum sekarang. Atau misalkan anak bilang ke antum, siapa namanya? Aris, jam 10 ke kantor ya, nanti Ustaz kasih hadiah. Senang nggak? Senang. Tapi kalau tiba-tiba jam 10 anak datang, hadiah buat antum, mana antum lebih suka? Di pagi anak bilang jam 10 datang ke kantor, nanti anak kasih hadiah, antum senang tuh jam 7 sampai jam 10 nggak bisa ngafal, mau dikasih hadiah. Atau jam 10 anak datang ke antum, anak belum ngabarin, tiba-tiba ini hadiah buat antum. Lebih suka yang mana? Yang kedua, surprise. Tiba-tiba lagi ngafal, ini hadiah buat antum, besar hadiahnya. Allah pasti akan mengabulkan doa kita, namun dengan cara Allah, bukan cara kita. Allah lagi ngasih momen yang tepat buat kita. Karena kita minta sama Allah, ya Allah tolong mudahkan hamba, ya Allah mudahkan, enggak ngafal. Ternyata ngafal dalam 3 tahun, pas 3 tahun anak dapat sesuatu. Ini Allah ingin kasih sesuatu yang lebih. Dan Allah pasti Allah janjikan kepada kita semuanya, barang siapa yang berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'an. Kata Allah, kalaulah seorang hamba meminta kepadaku, aku dekat dan aku pasti akan kabulkan doanya. Coba kalau untuk perhatikan di dalam ayat-ayat seperti ini, banyak. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, yas'alunaka 'anil ahillah. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang itu bertanya kepadamu tentang bulan-bulan. Apa jawaban Allah? Qul hiya mawaqit. Katakan wahai Muhammad, itu adalah mawaqit, waktu-waktu. Di ayat yang lain, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada Nabi Muhammad, bertanya tentang masalah apa? Khamr dan judi. Apa kata Allah? Qul ya Muhammad, katakan kepada mereka, ada qulnya. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'un linnas. Ada dosa besar di situ. Tapi untuk doa enggak. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau misalkan seorang ada yang bertanya kepadamu tentang aku, apa kata Allah? Fa inni qarib, aku dekat. Allah tidak mengatakan kepada Nabi Muhammad, qul inni qarib. Katakan wahai Muhammad, saya dekat. Tapi dalam masalah doa, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, fa inni qarib, Allah yang menjawab langsung, aku dekat. Ini keistimewaan doa. Dari pertanyaan-pertanyaan yang lain yang datang kepada Rasulullah SAW, yang diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad katakan ini, wahai Muhammad katakan ini, wahai Muhammad katakan ini. Namun untuk doa, apa kata Allah? Inni qarib, aku dekat. Yang jawab langsung Allah, bukan Nabi Muhammad. Inni qarib. Karena dalam masalah doa ini sangat istimewa, ikhwan. Tadi seperti yang bilang bahwasanya kita itu tidak memiliki apa-apa kecuali doa. Nah, berdoa. Kemudian terakhir, dan ini penutup, kita harus yang nomor 6 ya. Apa nomor 7? Nomor 7. Berta'awun dalam kebaikan. Ini penting. Kita bekerja sama saling tolong menolong dalam kebaikan.
Kalau ada temannya yang tidur, kita ingatkan, akhi jangan tidur. Kalau ada temannya yang malas-malas, kita ingatkan. Ada temannya belum mau menghafal, kita ingatkan, akhi ayo ngafal. Jangan antum maunya sukses sendiri. Kebetulan nih teman anak gak ngafal, anak ingin ngafal sendiri. Soalnya dia hafalnya udah 2 juz, anak masih 1,5 juz. Anak ingin ngafal biar anak bisa ngelewatin dia. Jangan. Kita bertawun karena kita tinggal bersama-sama. Kita harus saling tolong menolong dalam kebaikan. Temannya tidak salat malam diingatkan. Ya, temannya tidur di halaman sampingnya diingatkan, dibangunkan. Karena Allah merintahkan kepada kita apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolonglah. Ya, saling tolong menolonglah kalian semua di dalam apa? Di dalam birri wat taqwa, dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Nah, mungkin 6 nasihat yang ana sampaikan bermanfaat buat ana dan antum semuanya. Tadi yang pertama apa? Bersyukur kepada Allah. Yang kedua, harus ikhlas. Yang ketiga, ijtihad sungguh-sungguh. Yang keempat, cita-cita tinggi, himmah aliyah. Yang kelima, bersabar. Yang keenam, berdoa kepada Allah. Yang ketujuh, ta'awun, saling menolong dalam kebaikan. Mudah-mudahan 7 pesan yang ana sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Salurkan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 70060011270 atas nama Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir Bekasi, kode bank 451. Konfirmasi dan informasi hubungi nomor berikut.